Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Hikmah Hayati. Hai para pejuang NIP, apalagi yang memperjuangkan NIP di Provinsi Daerah DKI Jakarta, apalagi yang memperjuangkan formasi PGSD atau guru kelas. Yuk, silahkan subscribe channel saya, karena di sini satu-satunya channel yang membahas tentang rekrutmen CPNS formasi guru SD di DKI Jakarta. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas pengalaman saya saat seleksi administrasi. Nah, teman-teman, selain membahas pengalaman saya juga akan memberikan beberapa tips bagi teman-teman yang nantinya akan melakukan seleksi administrasi juga, ya. Mudah-mudahan di tahun 2021 benar ya kabarnya bahwa CPNS formasi guru kelas tetap akan dibuka. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke tips yang saya akan berikan, saya akan cerita dulu pengalaman saya di tahun 2018. Di tahun 2018 saya gagal teman-teman waktu seleksi administrasi. Apa sih yang membuat saya gagal? Pertama, sertifikat TOEFL yang sudah kadaluarsa. Ya, jadi menurut BKD DKI, sertifikat TOEFL yang bisa digunakan untuk melamar jadi CPNS di DKI Jakarta adalah sertifikat TOEFL yang tesnya itu paling lambat 3 bulan sebelum pemberkasan. Ya, jadi saya melampirkan tes TOEFL yang umurnya sudah setahun dan akhirnya saya gagal di seleksi administrasi. Yang kedua adalah saya pikir seperti kita melamar di perusahaan biasa, ya, surat lamaran dan surat pernyataannya bisa ditulis tangan. Waktu itu saya tulis tangan di kertas folio dan saya tanda tangan di atas materai. Tapi ternyata itu salah satu yang membuat saya gagal. Dari mana saya tahu? Karena ketika kita diumumkan di akun sscasnbkn.go.id, ya, di portal tempat kita melamar. Nah, di akun saya itu terdapat informasi seperti itu. Mohon maaf, Anda belum bisa lolos seleksi administrasi dikarenakan yang pertama itu tadi sertifikat TOEFL yang kadaluarsa, surat pernyataan dan surat lamaran yang tidak sesuai dengan format yang diminta oleh BKD DKI. Nah, lanjut ke pengalaman saya waktu seleksi administrasi tahun 2019. Saya sudah mendapatkan informasi bahwa di bulan November, antara Oktober atau November tahun 2019 akan ada pembukaan CPNS lagi, ya. Sehingga ketika saya di bulan Juli, Agustus itu saya sudah mulai mencari di mana saya bisa tes TOEFL online. Karena saya nggak mau buru-buru nih, waktu saya gagal di seleksi tahun 2018, saya nggak mau buru-buru untuk membuat sertifikat TOEFL. Karena yaitu tadi harus yang terbaru gitu. Jadi nanti dulu saya ingin memastikan kapan nih CPNS-nya dibuka. Nah, ternyata setelah dapat info valid bahwa CPNS akan dibuka di bulan Oktober dan November, akhirnya saya memberanikan diri untuk tes online. Nah, tempatnya di sini teman-teman. Ini hasil riset saya ketika saya ingin tes TOEFL. Saya mendapatkan Instagram ini, di sini ada testimoni, ternyata hasil sertifikat online yang dilakukan di lembaga ini bisa diterima di rekrutmen CPNS. Kemudian di rekrutmen BUMN, alhamdulillah semuanya bisa diakui gitu. Walaupun kita tes TOEFL-nya online. Tetapi teman-teman, waktu saya ingin tes TOEFL online, saya sempat ragu-ragu. Karena ada loh jasa pembuatan sertifikat TOEFL, tetapi kita nggak ikut tes. Jadi itu seperti sertifikat bodong gitu. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, ini yang udah recommended, yang sudah saya udah saya alami sendiri. Saya tesnya di sini, sertifikatnya juga dikirimkan langsung, yang baik yang soft file dikirimkan lewat email, yang hard copy-nya juga dikirimkan lewat JNE. Ini udah terpercaya menurut aku, teman-teman bisa tes di sini. Dan harganya murah. Teman-teman bisa tesnya di rumah, kemudian atau di kantor. Waktu itu saya tesnya di sekolah saya yang lama, karena kebetulan saya dapat jadwal jam 1:30 kalau nggak salah di hari Jumat waktu itu. Jadi saya masih ada di sekolah waktu itu, jadi saya tesnya di sekolah. Selain saya mempersiapkan
TOEFL, hasil sertifikat TOEFL ini, saya juga mempersiapkan berkas-berkas yang lain seperti iktp saya, kartu keluarga, kemudian ijazah, transkrip nilai, ya, semuanya saya persiapkan. Saya scan dalam bentuk PDF. Nah, teman-teman, ternyata untuk scan transkrip nilai itu kan ukurannya F4 kebanyakan. Bahkan saya itu ukurannya A5, jadi A5 itu lebar. Nah, karena ukurannya yang sangat lebar, akhirnya saya tanya-tanya sama temen, gimana nih untuk scan berkas yang lebar-lebar seperti ini. Akhirnya temen bilang, udah kasih aja ke abang-abang fotokopi, nanti di scan di mesin fotokopi. Ternyata benar teman-teman, di mesin fotokopi itu bisa scan berkas-berkas yang besar-besar. Nah, dan hasilnya dalam bentuk PDF, jadi bisa langsung kita gunakan sebagai pemberkasan di seleksi administrasi ini. Nah, itu persiapan saya. Nah, teman-teman lanjut ke tips. Dari pengalaman saya di tahun 2018 dan 2019, saya menyimpulkan ada 4 tips yang teman-teman wajib jalankan waktu teman-teman ingin mendaftar CPNS. Yang pertama, teman-teman sekarang juga sudah ada grupnya. Teman-teman ikut grup atau ikut channel namanya CPNS 2021. Sudah ada di Telegram. Di sana teman-teman bisa bertukar informasi, ya. Itu adalah grup satu Indonesia yang ingin melamar jadi CPNS di tahun 2021. Di tahun 2018 dan di tahun 2019 saya nggak tahu teman-teman kalau ada grup CPNS di Telegram. Saya cari informasinya sendiri. Saya menyiapkan seleksi administrasi sendiri. Benar-benar sendiri. Dan alhamdulillah di tahun 2019 bisa lolos. Itu benar-benar karena pertolongan Allah banget. Kemudian setelah mengikuti grup di Telegram atau channel di Telegram, teman-teman bisa mengikuti kelas online persiapan CPNS atau persiapan P3K. Menurut saya ini tuh penting banget dan sayang banget kalau teman-teman nggak ikut. Biayanya setahu saya sih murah ya. Saya nggak endorse ya les-les atau pendalaman materi CPNS, saya nggak mengendorse mereka. Tapi menurut saya itu penting banget. Teman-teman nanti bakal ketemu tutor, bakal ketemu teman-teman yang satu perjuangan, tempat bertukar informasi, tempat untuk bertanya. Nah, kalau teman-teman punya duit lebih, teman-teman lebih baik daftar deh. Persiapan dari sekarang udah menurut aku sih penting ya. Teman-teman udah bisa mulai daftar dari sekarang. Teman-teman curi start deh dari sekarang. Oke, lanjut ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga, teman-teman jangan scan berkas sendiri di printer. Karena printer itu terbatas hanya untuk ukuran kertas A4. Sedangkan berkas-berkas kita ada beberapa yang melebihi ukuran kertas A4. Teman-teman langsung aja datang ke fotokopian, bilang ke abang-abangnya teman-teman bawa semua berkas yang pengen di-scan, teman-teman kasih ke abang-abang fotokopi dan bilang, tolong di-scan ke dalam format PDF gitu. Jadi nanti teman-teman sama ngasih flash disk ya. Nanti di sana hasilnya ada di flash disk dan menurut aku sih udah bagus dan harganya juga nggak terlalu mahal gitu. Lanjut ke tips yang keempat. Tips yang keempat, teman-teman sudah bisa search ya tempat untuk tes TOEFL-nya mulai dari sekarang gitu. Kalau teman-teman pengen ke Jakarta, ke DKI Jakarta, teman-teman wajib memiliki sertifikat TOEFL. Kecuali teman-teman pengen daftar CPNS-nya di Jawa Barat, itu tidak memerlukan tes TOEFL, teman-teman. Nah, teman-teman sebelum tes belajar dulu supaya nanti hasil TOEFL-nya sesuai dengan yang diharapkan. Semangat teman-teman pejuang NIP semua, saya yakin semuanya bisa menjadi CPNS asal kita mau berjuang dan kita mau berdoa. Demikian teman-teman 4 tips dari saya, semoga bisa membantu. Sekian video dari saya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.